notis nggak ada. Jadi sebetulnya sih memang kita sudah ada komunikasi dengan pihak sana bahwa minggu depan mau adakan pertemuan secara kekeluargaan. Tapi hari ini kita tadi pagi sama Kang Teddy sudah komunikasi. Kang Teddy hanya menyatakan bahwa apakah benar dia sebagai ahli waris dari almarhum beserta si Dede kecilnya. Dan hari ini alhamdulillah saya semakin bulat, semakin yakin, walaupun saya juga dari kemarin memang sudah yakin 100% bahwa Kang Teddy dan Dede bayi adalah ahli waris dari almarhum Ibu Lina. Di legalitas standingnya gitu. Karena memang beliau juga menikah dengan almarhum juga sah secara agama, secara negara, ada bukti surat nikahnya, ada juga akta kenal lahirnya. Memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diakal-akalin bahwa Kang Teddy dengan anaknya adalah ahli waris dari almarhumnya Ibu Lina. Berarti setelah pertemuan tadi sudah ada titik temu nih, berkonsultasi dengan nanti pihak. Buat ketemu sama keluarganya mungkin nanti sama Iki sama Teh Putri, mudah-mudahan minggu depan itu ada hasil secara kekeluargaan dulu gitu. Tapi mereka berkenan kan untuk ketemu sama dengan Akang? Udah pasti. Kang Teddy minggu depan udah di schedule kan, emang pasti ketemu. Dari hak waris tersebut, Kang Teddy menuntut apa saja Kang dalam hal itu? Sebetulnya gini ya, kalau kita sebagai warga negara hukum yang baik ya, dan kita menuruti dan mengacu pada undang-undang, itu sudah ada aturannya gitu, sudah ada aturannya, bagian-bagiannya sudah ada. Kalau memang kita ada ikat baik, kita buka semua, undang-undang sudah mengatur. Jadi harusnya sih kalau mengikuti undang-undang semuanya dia nggak ada masalah. Berarti hari ini konsultasi aja ya di hari ini sih mudah-mudahan sih minggu depan tidak ada permasalahan, bisa diselesaikan dengan baik-baik kekeluargaan gitu. Tapi kalau memang tidak ada kekeluargaan, tidak ada jalan keluar lebih baik, mungkin nanti akan ada gugat waris. Kang Teddy menanggapi kemarin dari preskon dari Iki, kenapa kemarin tidak datang untuk duduk bersama membahas menyelesaikan permasalahan itu seperti apa Kang? Waktu itu kan emang nggak ada undangan atau invitation secara ininya ya, cuman via SMS dari lawyernya ke lawyer saya Pak Ali, itu juga di forward lagi. Terus sayanya kebetulan juga lagi jaga si Dede kan, nggak bisa langsung ibaratnya langsung meluncur, karena saya tinggalnya sekarang udah di kampung kan, nggak di kota lagi. Terus saya pikir yuk kemarin itu udah terwakili dari ada Buati sama dari lawyer saya juga, ya udah terwakili gitu, udah ada pendelegasian kan sama Pak Ali sama Buati juga. Saya pikir nggak jadi big deal gitu ya, masalah besar sebetulnya kemarin, cuman kemarin juga pas ditanyain belum ada kesepakatan apa-apa. Menanggapi tudingan Iki yang katanya Akang sempat mengambil deposit uang 5 miliar, menanggapi hal itu seperti apa? Kalau secara pribadi Kang Teddy menyikapinya? Kalau saya sendiri kan kemarin lihat di pers Iki itu katanya nitipin sekitar berapa miliar ke ibunya. Betul. Itu kan tahun 2015. Yang saya lihat dari tahun 2015 itu perjalanan ada piutang ke almarhum sekitar berapa miliar, karyawan-karyawannya Bunda juga, karyawan Bunda Lina itu. Jadi nanti bisa saya cocokkan kalau uang Iki itu sama ibunya pakai ke sini, dipakai beli tanah yang di Banjaran, ada yang di ini, nanti saya bisa kupas tuntas. Mudah-mudahan semuanya ya berakhir dengan secara kekeluargaan. Tuduhan juga tudingan katanya menjual rumah, villa dan mobil. Gimana menanggapinya hal itu? Kalau itu sih saya sudah jelaskan juga kan, kalau menjual sesuatu atas nama orang lain itu kan nggak bisa ya secara hukum gitu, nantinya jadi pidana atau gimana ada gitu. pemalsuan. Ada pemalsuan. Ini kan bukan atas nama Iki gitu. Berarti tudingan untuk jadi yang itu katanya dari berita-berita yang kemarin simpang siur, cuman dibilangnya berita ya, mungkin ya saya bilang juga belum ada buktinya gitu. Berarti kenyataannya untuk katanya menjual beberapa harta dari pihak almarhum. Kalau sekarang menjual atas nama Iki yang misalkan dititipin kan, notaris juga nggak mau tanda tangan. Secara legalitasnya notaris nggak bakalan ini.
Masih ada kok yang apa yang dibilangin kemarin diminta berapa item, nanti saya klarifikasi juga. Katanya itu menelantarkan Anak. Iya. Iya. Kalau mentelantarkan Bintang, sekarang Bintang udah bisa jalan, alhamdulillah. Terus berat badannya aja kemarin ke Posyandu itu paling super. Sekarang 14 kilo, 1 tahun lebih. Benar nggak dititipkan sama tetangga nih katanya? Iya. Kalau tetangga nanti bisa saya Terus ya. klarifikasi lagi. Kalau malam tidur sama saya, paling saya kan perlu istirahat 2 jam 3 jam, saya titipin ke, adalah dibilangnya bukan babysitter ya, apa ya, dibilangnya masih pengasuh lah. Kang Teddy menanggapi apa tadi tuduhan-tuduhan tersebut, membuat image jelek gak sih ke Iya. Kang Teddy sendiri dan apa Ya, menjadi dari menjadi ini awal nggak kan beban? yang dulu aja image-nya udah jelek ya, dibilang pembunuhan berencana. Padahal hasil yang dari pasal 338 pembunuhan berencana itu akhirnya di SP3 dari Polrestabes Bandung dibilang bahwa itu pure sakit karena jejak rekam medis nggak ada yang dibilang, yang sebelumnya dibilang ada namanya luka lebam, luka memar. Saya ada buktinya, nanti saya buktiin semua. Jadi saya juga pingin apa ya, mau ngomong cuman sebetulnya gimana ya, jadi nantinya malah banyak sebetulnya beberapa gini, memang kalau misalnya dibilang image jelek kan memang masyarakat juga dari awal sejak kejadian yang baru meninggal Kang Teddy sudah dikasih label jelek ya, karena itu kenapa? Karena memang ada pihak lain yang membuat laporan kepolisian di Polrestabes bahwa telah terjadinya tindak pembunuhan berencana. Nah, sementara kalau tindak pembunuhan berencana berarti orang terdekat dong yang dicurigai. Ya. Ini Kang Teddy kasihan loh, dia seminggu hampir 2 minggu dia bolak-balik Ya, di sampai BAP. di BAP sampai malam kan gitu. Tapi akan alhamdulillah akhirnya, bahkan pada saat itu Kang Teddy tidak pakai lawyer karena memang dia yakin bahwa dia bukan pelaku pembunuhan. Dan akhirnya Polrestabes sudah mengeluarkan bahwa ini tidak ada pembunuhan berencana, itu nggak ada, sehingga itu laporannya di SP3 gitu. Kang Teddy kan baik, dia tidak mau bikin laporan balik kan, enggak juga. nggak nuntut balik, Nggak nuntut saya balik juga enggak, walaupun namanya sudah dicemarkan, harga dirinya sudah diinjak-injak. Betul. Masyarakat Indonesia pada saat itu mungkin sudah menyangka bahwa Teddy adalah pembunuh istrinya, ini kan bukan ya. Jadi kasihan lah gitu. Jangan Terus sampai yang sekarang juga kasusnya kan dibilangnya apa, minta-minta. Menguasai. Minta-minta bener. ya kalau sekarang rakyat Indonesia lebih pintar dan lebih jeli, mungkin nggak pakai panca indera telinga aja, tapi harus pakai mata juga, ada buktinya nggak. Saya minta-minta, misalkan minta ke siapa, kakaknya ya, dibilangin ngemis, minta buat susu, buat ini, nggak ada. Kalau ada silakan buktinya dulu, baru. Sekarang kan nggak ada buktinya, baru apa, berita hoax gitu. Bener. Atau ya berita simpang siur. Makanya mudah-mudahan sekarang media bisa ngebuka, karena saya lihat dari beberapa konten yang emang ajas manfaat dari YouTuber bikin clickbait, judulnya serem-serem lah. Misalkan Kang Teddy misalkan gini begini. Padahal kenyataannya kan saya udah nggak pansos, nggak apa-apa. Merasa terintimidasi nggak kan? Gitu. Merasa terintimidasi nggak sih oleh beberapa Ya pihak? kalau saya mikir ya mungkin dibilang kalau ini mengiparatan dosa lah, biarin lah. Berarti Allah lagi memuliakan kita, udah gitu aja. Cuman saran buat netizen, saya juga nggak marah sebetulnya, karena apa? Netizen nggak tahu yang sebenarnya gitu. Harus lebih pinter memfilter lagi dari berita-berita yang emang di luar, yang emang simpang siur, karena yaitu motoran hati cek agi mah. Jadi fitnatul walqot, fitnah lebih kejam dari ngabunuh. Nah itu ngabarunuh teh. Netizen hater yang bilang ABC gitu, sampai akhirnya tetangga aja, ini bener itu, iya itu, iya mah sebenarnya mah hak waris. Nah jadi pemberitaannya melebar, nggak bisa ngurus anak lah, nggak kasih susu lah, nggak inilah gitu. Menelantarkan anak. Kalau menelantarkan anak nggak bakalan sekarang gendut, akhirnya mah baheno. Saya juga ngasih statement juga ke teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam kasus ini saya hanya bantu Kang Teddy untuk mendapatkan haknya.
saya hanya membantu anaknya Kang Teddy untuk mendapatkan haknya ya. Jadi 1 rupiah pun saya tidak akan pernah menerima bayaran dari Kang Teddy. Ya, 1 rupiah pun saya akan pernah menerima bayaran. Bang, sebagai Saya hanya bantu aja. Bang sebagai lawyer nih Bang, seberapa persen keyakinan Abang Dapatnya ya. untuk bisa ini semua jadi baik? 110%. Kalau ada angka 110 saya yakin 110%. Karena undang-undangnya sudah ada, tinggal baca aturannya sudah jelas di situ. Jadi Pasal 171. kecuali kalau memang mengada-ngada, berniat menghilangkan, membuat masalah ini kabur, ya itu pasti mungkin bisa-bisa aja sih. Tapi kalau memang misalnya punya hati nurani dan bisa baca undang-undang, gampang memecahkan masalah ini. Kang Teddy menanggapi apa tanggapan dari Kang Sule kalau Kang Teddy tidak mendapatkan hak waris, datang ke saya nanti saya kasih hak waris dan dari jangan miskin. dan jangan takut miskin. Menanggapi hal itu kayaknya menganggap sebelah mata Kang Teddy nih melihatnya. Ini tanggapannya seperti apa, Kang? Kayaknya salah deh soalnya itu saya yang jawab enggak ya. Jadi bukan takut miskin. Waktu itu saya bilang bahwa kalau ini bukan masalah yang satu kaya satu miskin, satu tidak ada kerjaan, satu banyak kerjaan, bukan itu. Ini masalahnya ada hak orang lain yang dikuasai. Ya, kalau memang misalnya dia merasa kaya, merasa serba ada, ya kan tinggal dikasih hak orang lain ya. Itu ada haknya Kang Teddy sama hak anak yang bayi gitu. Kalau memang hak anak bayinya dikasih, akan bikin miskin juga. Itu mungkin statement itu mungkin. Kalau Kang Teddy sendiri apa tanggapannya? Menanggapi hal itu, tanggapan dari Kang Sule seperti apa? Kang Teddy menanggapinya? Tadi maaf pertanyaannya gimana? Kang Sule, kalau misalnya Kang Teddy tidak mendapatkan hak waris, datang ke saya nanti saya kasih hak waris buat Kang Teddy. Saya mah hak waris anak udah seneng gitu. Kalau saya masih dari dulu nggak mikir, nggak minta ke orang-orang, itu prinsip saya gitu. Jadi emang Lanjut. Iki sama Putri suka ngasih bintang melewati Ya. kasusnya waktu itu ya Kang Ecep itu mungkin Kang Teddy tahu. Kalau itu saya nggak tahu ya. Soalnya saya juga ada bukti transferan suka ngasih ke Pak Ecep, bukti transferan beli online susu juga ada. Sebetulnya ada semua. Jadi yang diberitakan mungkin sekarang Aiki sama Teh Putri support adiknya ya alhamdulillah. Kata saya mah ya alhamdulillah, itu emang udah berarti bentuk kasih sayang mereka. Tapi kalau diberita misalkan saya merengek minta ke anak-anak atau ke Teh Putri, sampai sekarang pun saya berani bukti sekarang print out aja dari rekening atau transferan. Kalau emang ada saya pernah minta, silahkan pembuktiannya gitu. Saya nggak pernah minta ke anak-anak, nggak pernah merengek, nggak ada. Memang terakhir Teh Putri yang ngirim susu untuk Bintang tuh kapan ya? Kalau kirim susu nggak tahu juga ya. Soalnya pas kemarin COVID itu emang semua kan dari Jakarta PSBB nggak bisa ke Bandung, jadi ya. Oh, jadi tanpa diminta sama Kang Teddy, mereka yang sendiri yang mengirim gitu? Ya kalau itu udah Teh Putri mah banyak ngasih baju, sepatu, ya alhamdulillah sih. Masih ada Itu bentuk tapi perhatian? dalam bentuk itu ya, barang. Gitu. Jadi kalau saya bilang minta nggak pernah. Itu kasih sayang kakaknya aja udah ke adeknya gitu. Tapi satu lagi Kang. Tudingan ini Nah. kan katanya duit ini untuk menikah lagi. Betul. Nah itu gimana? Duit apa? Duit ahli waris ini loh, Mana ahli waris ini? duit warisan ini loh. Itu mah Nantinya. Kan belum dibagi, ini aja udah setahun belum diproses. udah rame lagi nanti. Belum diproses. Jadi kalau saya bilang pernah baca satu artikel bilang saya sibuk minta hak waris kan udah setahun. Kalau secara Islam 40 hari atau 100 hari harus sudah dibagiin. Karena emang biar jadi amal ibadah ke yang meninggalnya. Nganter lah kata orang Sunda mah. Kang Teddy satu lagi tentang kabar katanya Kang Teddy telah menikah lagi. Benar Nah itu nggak gimana? sih, Kang? Kebenaran kabar Kalau tersebut menikah seperti apa? Belum. Itu juga belum. Itu rencana mungkin adalah rencana tahun 2021. Nanti paling Pak Ali yang diundang duluan sama Bu Ati. Oh gitu. Tapi sudah ada rencana untuk menikah? Calon makan cariin lah. Oh Katanya sudah ada Kang, dan katanya sudah resmi menikah gitu. Belum Iya. nggak sih? iya udah resmi menikah dan nikah siri itu berarti belum ya? Berarti nggak penting juga pertanyaannya Itu ya, benar-benar. berarti nggak bener itu Kang Ya, ya? belum nikah belum ini. Ya siap. Makasih Kang. Ya, Jam berapa Kang? Tadi makan? ya. Tadi pagi. Oh gitu. Kang Teddy sedikit lagi sejauh ini apa yang masih diingat dan kenangan apa yang masih diingat dari sosok almarhum Yang diingat Selina? almarhumah saya tiap pulang Jumatan lah saya mah nangis teh
Biasa ada yang nyiapin sajadah, biasanya mau berangkat gitu. Disiapin keperluan sarung gitu. Sekarang merasa kehilangan banget pas Dan gitu, iya. sosok itu tidak bisa tergantikan ya almarhum Lina sendiri ya, Kang? Iya, itu mah nggak bisa dibeli sama uang. Biasa Jumatan itu udah disediain sarung buat ininya, buat berangkat pulang disediain air putih. Kang Teddy masih sering datang ke pemakaman almarhum sendiri untuk datang? Kalau datang ada beberapa kali, cuman 3 kali lah. Karena emang lagi kondisi gini juga nggak enak sih Dede dibawa sana sini. Berarti nggak ada acara sendiri untuk tahlilan gitu Tahlilan, Mami, yang kaulan hari malam ini? Oh nggak ada. Iya. Oke. Makasih ya Kak Teddy.